Kalian masuklah dan tukarkan dengan koin abadi. Aku tidak akan mengikuti kalian. Orang besar itu berkata kepada Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping tidak punya pilihan selain masuk bersama Humazi dan Xiuruil. Orang besar itu berjaga di luar, jadi mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Melihat ada yang datang, petugas pun langsung menghampiri dan bertanya, "Tiga, kalian ini menggadaikan atau menjual? Bagaimana cara menukar koin abadi di paviliun Tianbao?" Chen Ping bertanya. Pelayan itu memandang Chen Ping dan yang lainnya, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian bertiga baru saja diantar ke sini lewat jalan raya, kan?" Chen Ping mengangguk dan tidak menyembunyikannya. Lagi pula, dia tidak dapat menyembunyikannya. Dengan kekuatannya di alam abadi tingkat pertama, semua orang tahu bahwa dia dibawa ke sini oleh Dao Agung. Kami menentukan harga berdasarkan barang di sini. Anda perlu mengeluarkan barangnya dan biarkan kami memperkirakan harganya. Kata cowok itu, "Kalian memperkirakan harganya. Kalau kalian sengaja meremehkan harganya, kita tidak akan bisa membandingkannya, kan?" Kata Humazi, "Lalu Anda dapat memilih untuk tidak menjualnya. Apakah Anda terpaksa melakukannya?" Setelah berkata demikian, lelaki itu berbalik dan hendak pergi. "Kak, saya tidak punya barang berharga apapun, bisakah kakak membantu saya memperkirakan harganya?" Chen Ping menghentikan pria itu dan harus mengeluarkan beberapa barang yang tidak terpakai dari tas penyimpanannya. Chen Ping mengonsumsi banyak batu peri itu selama latihannya, dan tidak banyak yang tersisa, termasuk beberapa hal lain-lain. "Kalian berdua keluarkan semuanya juga." Chen Ping berkata kepada Humazi dan Xiuruil, "Saya selalu berada di dunia sekuler dan saya tidak memiliki apapun yang berharga pada diri saya." Humazi mengeluarkan semua kain yang ada di tubuhnya. Xiurui mencurahkan segalanya sekaligus, tetapi tidak ada yang berharga. Pria itu melihat barang-barang beberapa orang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Semua barang milikmu ini nilainya tidak lebih dari 50 sen. Kata cowok itu. 50 sen. Mendengar ini, Chen Ping dan yang lainnya tercengang. Nilai total barang milik ketiga orang itu hanya 50 koin peri, yang jauh dari 1000 koin peri. "Adik kecil, kamu pasti salah. Semua barang milik kita ini adalah harta karun," kata Humazi. "Itu adalah harta karun di dunia bawahmu, tapi itu adalah sampah di dunia bawah kita." Orang itu berkata dengan penuh penghinaan. "Kalimat ini sungguh menyedihkan. Tuan Hu, apa yang harus kami lakukan sekarang? Jika kami membiarkan Anda pamer, di mana kami bisa mendapatkan koin abadi?" Chen Ping berkata tanpa dayal. Humazi juga tampak khawatir, lalu berkata, "Chen Ping, kamu masih punya beberapa senjata ajaib, mengapa kamu tidak mencobanya? Mungkin saja itu bernilai." Chen Ping menatap Humazi dengan waspada dan menggelengkan kepalanya, "Jangan pernah berpikir untuk mengambil senjataku. Aku tidak akan menjualnya kepadamu. Sekalipun aku menjualmu, aku takkan menjual senjata-senjata ini." Chen Ping tahu bahwa tidak peduli apakah itu pedang pembunuh naga, busur Raja Dewa, atau lonceng berpola naga, ini semua adalah senjata penyelamat hidupnya. Dan ada cambuk iblis, yang merupakan senjata ampuh melawan iblis. Bagaimana kita bisa menjualnya? "Kak, kamu terima orang di sini. Bagaimana kalau kita jual saja dia?" Chen Ping menunjuk Humazi dan bertanya pada orang itu. Pelayan itu menatap Humazi dan berkata, "Saya tidak menginginkannya meskipun gratis. Itu hanya buang-buang makanan." "Sial, siapa sih yang kau bicarakan membuang-buang makanan?" Humazi menjadi cemas ketika mendengar ini. Xiurui segera menghentikan Humazi dan berkata, "Tuan Hu, itu hanya candaan. Jangan khawatir, jika Anda benar-benar membuat masalah di paviliun Tianbao, kami tidak akan bisa pergi." Xiurui tahu bahwa siapapun yang dapat membuka paviliun Tianbao di kota itu pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat. Melihat Humazi mulai marah, Chen Ping berkata kepada petugas itu, "Anak muda, bisakah kamu juga menggadaikan barang-barang di sini sehingga aku bisa menebusnya nanti?" "Tentu saja boleh, tetapi ada batas waktu untuk menggadaikannya. Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut, barang tersebut akan menjadi milik kami." Pria itu mengangguk dan berkata. Chen Ping memikirkannya dan mengeluarkan token yang diberikan Niu Li kepadanya. Karena token ini diberikan oleh Niu Li, mungkin saja token ini bernilai sejumlah uang. Bagaimanapun, Niu Li adalah seorang putri. Satu bab dulu ya guys, nanti menyusul. Terima kasih.